Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari ilmu statistika tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Nah, apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan dari data, serta pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval di mana setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Coba kita perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Pada tabel distribusi frekuensi terdapat unsur-unsur yang harus kita pahami. Unsur-unsur atau bagian-bagian dari suatu tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas interval. Kelas interval yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Pada tabel nilai ini, nilai yang terdapat pada kolom kelompok nilai merupakan kelas interval. Kita amati di sini. Nah, kelas interval pertama ya 51 sampai 50. Kelas interval kedua 56 sampai 60. Kelas interval ketiga 61 sampai 65. Kelas interval keempat 66 sampai 70. Kelas interval kelima 71 sampai 75. Kelas interval ke-6 76 sampai 80. Nah, kemudian ada batas bawah kelas. Apa itu batas bawah kelas? Batas bawah kelas yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas bawah kelas interval pertama kita dapatkan di sini 51. Batas bawah interval kelas kedua 56, ketiga 61, keempat 66, kelima 71, dan keenam batas bawahnya adalah 76. Kemudian batas atas kelas interval. Batas atas kelas yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Nah, kita amati di sini untuk kelas interval pertama, batas atas kelas interval yang pertama itu adalah 55. Batas atas kelas interval yang kedua adalah 60. Batas atas kelas interval ketiga 65. Batas atas kelas interval keempat 70. Kelas interval ke-5 75, kelas interval ke-6 80. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Nah, jika datanya itu berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya 0,5. Jika datanya berupa bilangan 1 desimal, ketelitian datanya 0,05. dan seterusnya. Nah, dalam hal ini berarti tepi bawah kelasnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Nah, sehingga untuk tepi bawah kelas interval yang pertama ya, maka tepi bawah kelasnya 51 dikurangi 0,5, kita dapatkan 50,5. Nah, tepi bawah kelas kedua berapa? Ya, 55,5. Tepi bawah kelas ketiga 60,5. Tepi bawah kelas interval keempat 65,5. Yang kelima 70,5. Yang keenam 75,5.
Selanjutnya, tepi atas kelas. Tepi atas kelas yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Berarti di sini tepi atasnya batas atas ditambah ketelitian data. Ketelitian data di sini adalah 0,5. Sehingga kalau kelas interval yang pertama 51 sampai 55, maka tepi atasnya, batas atasnya 55 ditambah 0,5. Kita dapatkan 55,5. Tepi atas kelas interval kedua 60,5, kelas ketiga 65,5, kelas keempat 70,5, kelima 75,5, kelas interval terakhir 80,5. Kemudian titik tengah. Titik tengah atau kita bisa biasanya menyingkat dengan XI sama dengan setengah dari batas bawah ditambah batas atas ya. Atau bisa juga XI ini saya tuliskan setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Di sini kelas interval pertama 51 sampai 55. Titik tengahnya itu setengah 51 ditambah 55. 106 dibagi 2 53. Bisa juga dicari dengan setengah dari tepi bawah 50,5 ditambah tepi atas 55,5 sama 106 dibagi 2 53. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas itu merupakan bilangan bulat. Banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi ini ada berapa? Ya, banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi ini ada 6. Ya, jadi K-nya sama dengan 6. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi bagaimana? Ya, banyak kelasnya dapat dihitung menggunakan perumusan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyak data. Pembulatan hasilnya sesuai aturan pembulatan. Nah, kemudian lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas. Ya, setiap kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi memiliki panjang kelas yang sama. Oleh karena itu, untuk menentukan panjang kelas cukup menghitung panjang salah satu kelas interval. Jadi yang pertama, panjang kelas bisa dihitung dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya, atau bisa juga dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Cara yang kedua bisa menggunakan selisih dua titik tengah kelas interval yang saling berurutan ya. Jadi saya tuliskan di sini XI plus 1 dikurangi dengan XI. Untuk kelas di sini 51 sampai 55. Berarti panjang kelasnya 55 dikurang 51 ditambah 1, yaitu 4 tambah 1 5. Bisa juga panjang kelasnya tepi atas. Tepi atasnya kan tadi 55,5, tepi bawahnya 50,5. Hasilnya adalah 5. Sama juga. Bisa juga tadi selisih dari titik tengah berurutan. Ini tadi titik tengahnya 53, yang kedua titik tengahnya adalah 116 bagi 2 158. Nah, berarti panjang kelasnya bisa dihitung selisih dua titik tengah. Jadi 58 dikurangi 53 sama dengan 5. Sama hasilnya. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu.
mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Yang pertama, tabel distribusi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, ini saya singkat FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval. Ya, kita notasikan dengan FK kurang dari sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang biasa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Kita lihat di sini di tabel distribusi frekuensi 50 sampai 55. Tepi atasnya adalah 55,5. Yang kedua tepi atasnya 60,5, yang ketiga 65,5, 70,5, 75,5, 80,5. Bisa saya tuliskan di sini. Kemudian yang kurang dari sama dengan 55,5 berarti ada berapa? Ya, di sini ada 5. Berarti saya tulis di sini 5. Kurang dari 60,5 berarti 5 ditambah 7, 12. Kurang dari 65,5 berarti 8 tambah 7 tambah 5, 20. Kurang dari sama dengan 70,5 berarti ditambah lagi 9 dari 20, 29. Kurang dari sama dengan 75,5, ya kita tambahkan lagi 6 jadinya 35. Kurang dari sama dengan 80,5 itu 40. Seperti ini untuk menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang di sini yang tepi kelasnya ini adalah tepi atas kelas. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Dinotasikan dengan FK lebih besar sama dengan. Dari tabel nilai berikut ini, kita lihat di sini kelas interval pertama batas bawahnya adalah 50,5, kemudian kelas interval kedua 56 itu berarti batas bawahnya 55,5, kelas interval ketiga 60,5 dan seterusnya. Jadi yang kita lihat adalah tepi bawah kelas ya. Nah, untuk mencari frekuensinya kita bisa dari bawah atau dari atas. Kalau dari bawah seperti ini, lebih besar sama dengan 75,5, berarti di sini ya sebanyak 5. Lebih besar sama dengan 70,5, berarti di sini 5 ditambah dengan 6, berarti 11. Selanjutnya 11 ditambah 9, di sini 20. Kemudian 20 kita tambahkan 8, jadinya 28. 28 kemudian kita tambahkan dengan 7, ini 35. Kemudian kita tambah dengan 5, di sini 40 ya. Jadi totalnya juga frekuensi keseluruhan adalah 40. Nah, seperti itu. Bisa juga dari atas. Kalau dari atas berarti 40 dulu ya. Habis itu nanti 40 bisa juga di sini ya. 40 kurangi 5. Ini kalau kita jalannya dari atas. 40 dikurangi 5. Kemudian lagi 35 dikurangi dengan 7. Nah, bisa juga yang di sini 28 dikurangi 8. Selanjutnya 20 dikurangi dengan 9. Nah, yang terakhir adalah 11 dikurangi dengan 6. Nah, itu kalau jalannya dari atas. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari yang diberikan. Kita lihat di sini ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan.
Yang pertama adalah kita menentukan jangkauan. Jangkauan bisa disingkat atau bisa kita katakan dengan rank dan disingkat dengan R. Itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 98, data terkecilnya adalah 71, sehingga ranknya kita dapatkan 27. Kemudian banyak kelas kita menggunakan perumusan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 N itu adalah banyak data. Banyak datanya di sini adalah 30. Nih ya, 1 2 3 4 5 kalikan 6, 30. Jadi 3,3 logaritma 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan logaritma 30 itu adalah 1,48. Jadi 1 ditambah 4,8 hasilnya adalah 5,8. Nah, untuk menentukan banyak kelas itu kita bulatkan ya. Kita bulatkan karena banyak kelas itu merupakan bilangan bulat, sehingga 5,8 ini kita bulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas dengan menggunakan perumusan P adalah batas atas dikurangi batas bawah plus 1 atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Karena ini datanya berupa data tunggal, berarti kita gunakan perumusan yang panjang kelas sama dengan R per K, dengan R itu adalah jangkauan, kemudian K-nya adalah banyak kelas. Sehingga di sini kita akan cari panjang kelasnya, R-nya tadi 27 per 6 sama dengan 4,5 ya. Kita bulatkan panjang kelasnya adalah 5. Selanjutnya kita mencari interval kelas ya. Kita lihat di sini, kita cari interval kelas pertama dulu. Untuk mencari batas bawah, kita lihat data terkecil. Data terkecilnya adalah 71. Nah, kemudian batas atasnya itu batas bawah ya, ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Kita ketemu 71 ditambah 4 sama dengan 75, sehingga intervalnya itu 71 sampai 75, interval kelas pertama. Kemudian untuk interval kelas kedua ya, dari batas atas ini kita tambah 1 jadinya 76. Batas atasnya ya sama kayak tadi, batas bawah ditambah panjang kelas kurangi 1 jadinya 76 ditambah 5 kurangi 1, jadi 76 ditambah 4, 80. Jadi interval kelas keduanya kita dapatkan 76 sampai 80. Berarti untuk interval kelas ketiga langsung ya, 81 sampai kita tambah 4 ya, 85. Interval kelas keempat 86 sampai tambahkan 4 berarti 90. Ini 91 sampai 95, 96 sampai 100. Nah, setelah itu kita membuat tabelnya, distribusinya dengan menggunakan bantuan turus ya. Jadi kita checklist satu-satu. Untuk 71 sampai 75 ini ya. Nih 1 2 3 4. Berarti frekuensinya ada 4. Untuk 76 sampai 80 juga sama, 76 berarti di sini ya. 1 2 3 4. Ada 4 juga ya. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah ya, kita membuat histogram dan poligonnya. Nah, untuk histogramnya kita lihat tadi di sini untuk yang 71 sampai 75 itu ada 4. Di sini frekuensi yang horizontal adalah nilai. Di sini 4. Nah, yang 76 sampai 80 juga 4. Nah, 81 sampai 85 itu adalah 5. Nah, inilah histogram ya, histogram dari tabel distribusi tadi. Nah, selanjutnya adalah poligon. Dari suatu histogram ini dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya itu dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Jadi masing-masing kita cari titik tengahnya dulu. Ini titik tengahnya. Nah, kita hubungkan di sini. Harus lurus ya. Kita hubungkan.
Nah, seperti ini ya. Jadi yang merah ini histogram, yang biru ini adalah poligon. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan dicoba kuis berikut ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Demikian cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi beserta menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.